Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya David Nathanael dari kelas TSA CAD dengan pembimbing Bapak Ronald. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya atau proyek akhir saya di Cisco Packet Tracer ini. Langsung saja. Pertama, untuk melengkapi poin-poin yang sudah diberikan dalam tugas akhir atau project ini. Pertama adalah configure layer 2 security dengan berbagai macam poinnya. Langsung saja akan saya jelaskan sebagai berikut. Pertama, untuk deactive port di sini untuk deactive port saya menggunakan switch. Untuk pertama, switchnya akan di enable terlebih dahulu, kemudian masuk. Setelah di enable akan masuk mode exec dan akan di configure table, configure terminal untuk masuk ke mode global configure di sini. Di enable dan masuk configure. Selanjutnya akan masuk ke untuk deactive port yang tidak akan digunakan, masuk ke in range, kemudian portnya F01 sampai 7 sampai 24 dan G0 tidak ada. Ini saja. Mengapa seperti ini? Dikarenakan port yang saya gunakan 1 sampai 5. Jadi dapat dilihat. Jadi fast Ethernet 1 sampai 5 saya gunakan. Itu tidak akan dimatikan karena akan nyambung dengan PC ini. Saat sudah masuk, maka akan di shutdown. Demikian untuk deactivate. Kemudian selanjutnya active port security dan define port maximum violation serta sticky learning. Untuk itu saya akan show run karena sudah dikonfigurasi sebelumnya. Sama seperti sebelumnya. Pertama masuk dulu ke interface range-nya. Untuk interface range-nya dari 1 sampai 1, 2, 3, sampai 5. Jadi 1 sampai 5 masuk ke fast Ethernet range dan kemudian akan masukkan komennya, yaitu pertama switch port mode access sebagai akses karena itu berhubungan dengan end device. Kemudian switch port no negotiate untuk tidak menerima sinyal DTP. Kemudian masukkan switch port security. Kemudian masukkan maksimumnya. Karena ini tidak terlihat maksimumnya karena saya hanya menggunakan satu, ya, berarti nanti switch akan menerjemahkan satu saja yang dipelajari oleh device MAC address-nya. Kemudian switch port security MAC address sticky, switch port security violation restrict dan itu sudah selesai. Nanti saat dinyalakan device switch akan mendeteksi MAC address dari masing-masing PC dan server. Jadi ini dapat terlihat sini ada MAC address-nya di file Ethernet 1, di sini file Ethernet 1, di sini MAC address-nya dapat dilihat di config dan di file Ethernet 0. Nah, ini sama. MAC address-nya sudah dipelajari, sudah ditempel ke dalam ini port security ini dalam switch. Untuk membuktikannya, saya akan coba melepas kabel IPC 3 ini, kemudian masuk ke laptop intruder. Di sini dapat dilihat di laptop intruder menggunakan IP 192.122. Dengan ini local hostnya LAN-nya adalah 192.168.100 untuk networknya. Di sini sebelumnya menggunakan DHCP. Dan apabila kita lihat apakah dia bisa melakukan ping, tidak bisa. Sedangkan untuk PC lain bisa. Mengapa demikian? Karena untuk MAC address sudah didaftarkan punya PC 3 dan tidak bisa digunakan oleh laptop intruder. Kita request DHCP dulu.
ini IP yang sama, apakah bisa? Bisa, tentu saja bisa karena sudah MAC addressnya sudah didaftarkan ke stick ke switch ini. Selanjutnya adalah routing. Maaf, bukan routing, melainkan masuk kembali ke interface range-nya dari 1 sampai 5 dan juga G1 ini untuk mengaktifkan spanning tree port fast dan spanning tree BP DU guard enable. Ini komennya saat sudah masuk ke interface-nya sebelumnya dari phase 5 1 sampai 5 dan satu lagi untuk port yang mengarah ke default gateway-nya. Ini dia. Oke. Kemudian configure basic settings for the ASA. Untuk configure basic settingnya di ASA ini, pertama yang harus dilakukan adalah menamakan interface-nya dan mendeklarasikan security levelnya. Untuk itu bisa kita lihat di show IP. Nah, ini untuk show IP dapat terlihat untuk gigabit Ethernet 1, 2, dan 3, ini 1, ini 2, ini 3 sudah dinamakan. Untuk 1 outside, 2 internal, dan 3 DMZ, demilitarized zone, dan dengan IP-nya sudah dimasukkan. Untuk outside ada diberi IP publik 209.194.91, dan ini untuk internal 192.168.101. Untuk DMZ 192.168.201. Demikian. Kemudian untuk mengaktifkan interface ini, caranya itu dengan melakukan no shutdown dengan masuk terlebih dahulu, misalkan masuk ke salah satu G11, maka akan saya no shutdown. Demikian. Kemudian selanjutnya untuk DHCP server, karena saya menggunakan topologi router dan untuk di ASA ini menggunakan DHCPD, maka untuk agar ASA dapat bekerja lebih ringan, saya menggunakan router sebagai manajemen untuk network. Jadi router yang melakukan DHCP, dapat kita lihat di sini. Nah, ini untuk IP DHCP pool untuk internal. Networknya 192.100 dengan default routernya 100, default gateway-nya 101, DNS servernya 205 yang akan mengarah ke zona DMZ. Di sini saya menggunakan exclude, jadi tidak akan memberikan IP dari alamat 1 sampai 20 karena akan digunakan untuk server dan admin. Oke, demikian. Selanjutnya terakhir tuh static root. Kita show run lagi di sini. Static root, saya menggunakan static root RIP version 2, versi 2. Di sini saya mendaftarkan network RIP networknya 3 jaringan ini. 3 jaringan ini tepatnya 192.168.100, 201.0 dan 209.194.90. Oke, kemudian lanjut ke configure secure network management for ASA. Untuk secure network management kita lihat pertama di sini tadi sudah ada. Untuk NTP-nya sudah saya enable dengan NTP di server ini 192.168.120. Ini dia NTP authenticate MD5 authenticate dan trusted key-nya 1. Untuk NTP servernya ini 192.168.120. Dapat kita coba cek di show clock apakah sudah tersinkronis sekarang Monday June 27 2022. Kemudian kita cek NTP statusnya, ya sudah, masih belum disinkronize. Ini bisa membutuhkan waktu dulu, tapi kita lihat di sini di service di NTP, ya waktunya sama dengan
dengan ini. (27.09 IM). Kemudian selanjutnya kita akan configure SSH dan AAA authentication. Tadi sudah juga dikonfigurasi untuk SSH dan AAA sudah dikonfigurasi. Ini dia, username-nya diberikan admin, passwordnya demikian. Saya menggunakan password 123 saja. Kemudian SSH diizinkan ada 2 di sini, 192.168. Ini untuk admin internal, dan 182.37 adalah dari branch. Ini branch company, PC branch company, dengan melakukan timeout 20. Dapat kita coba misalkan dari branch ini kita melakukan SSH admin 192.168, 200, harusnya ini dengan nama 1 sudah bisa masuk. Nah, ini kita sudah masuk ke ASA. Kemudian dari sini kita masuk SSH terminal admin username-nya, kemudian 192.168.101.1, ini 123. Ya, betul, sama persis, sudah bisa masuk terkoneksi dengan ASA, dan A-nya sudah dikonfigurasi secara lokal. Selanjutnya masuk ke NAT, Network Address Translation. Untuk NAT di sini, ini dia NAT, konfigurasi NAT. Pertama, untuk objek network DMZ DNS server, ini untuk mentranslasikan 192.168.205 ini DNS menjadi secara statik jadi alamat publik ini 209.194.95, dan satu lagi server web server 192.168.204 menjadi 209.194.94 ditranslasikan secara statik. Sementara untuk internal ditranslate secara dinamik melalui ini internal, outside, dan dynamic interface. Kemudian selanjutnya adalah ACL. Nah, untuk ACL ini dia, sudah saya buat ACL-nya. Ini adalah ACL yang didaftarkan, access list to internal extended permit ICMP. Pertama ada 2. Pertama itu internal, kemudian from outside. Yang untuk internal ini untuk koneksi antara 192.168.200 berarti jaringan ini DMZ agar bisa terhubung dengan host, tapi saya hanya memperbolehkan satu yang di ping, yaitu si server ini. Jadi apabila dari server akan dapat saling ping ke server. Sudah bisa. Begitupun yang ini. Ya, sudah bisa juga. Oke, sudah bisa dua-duanya. Kemudian access list from outside ini. Ini from outside berarti dari luar. Saya mengizinkan ICMP atau ngeping dari host 191.85.237 ini, maksudnya ini branch admin diberikan akses untuk melakukan ping ke 205 atau DMZ DNS server. Kemudian diberikan izin lagi untuk ke web server di 209.194.94. Kemudian admin akan boleh dicoba untuk di ping. Oops, maaf, ini
Ini masih di dalam ini, ternyata masih di dalam ASA tadi, SSH. Kita coba ping lagi. 194 ya. 94. Ya, ini sudah bisa. Oke. Kemudian untuk ini mengakses domain dan web server juga diizinkan, lagi-lagi untuk admin, hanya untuk admin ini saja. Dan kemudian from outside extended permit ICMP 18 ini branch, ini semuanya untuk branch admin, dan ini untuk dapat dia memping server di sini 20, dan diizinkan juga untuk melakukan ping kepada admin yang di dalam internal. Jadi kita coba. Ya, dapat di ping untuk server AAA. Kemudian untuk admin juga bisa. Oke. Kemudian untuk DNS company.com. Ya, ini dia company.com. Kemudian dapat mengakses eksternal juga, external.com, miliknya ini. Kemudian harusnya dapat melakukan terakhir FTP, karena dia juga sudah diizinkan untuk menerima FTP. Ini dia. Oke. FTP 209 194 94. Ya, Cisco. Oke, sudah masuk dalam FTP. Oke. Kemudian selanjutnya ASA sudah dijelaskan semua. Terakhir adalah configure IPsec untuk site to site VPN. Oke, untuk site to site VPN saya di sini di HQ dan branch akan melakukan hubungan VPN dengan protokol IPsec. Kebetulan sudah saya konfigurasi, jadi dapat dilihat. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk IPsec ini adalah melakukan access list, memberikan access list dari kedua jaringan. Untuk HQ dari jaringan asalnya 209, berarti di belakang routernya ini 209.194.90/28, yaitu wild masknya 0015 ini masuk ke jaringan destinationnya 185 ini 237.163.24.000.255. Kemudian itu untuk SQ. Nanti untuk branch-nya juga sama, cuma dibalik dari source-nya jadi 1855 237 sekian, dan source-nya 209.194. Nah, setelah itu masuk ke crypto ISA KMP, polisinya 10, polisi 10 dengan encryption AS256, kemudian grupnya 5, dan authentication pre-share. Nah, nanti ini sebagai penanda untuk mappingnya. Makanya kita menggunakan di sini, tentukan menggunakan 10. Kemudian nanti dilakukan crypto ISA MP key VPN 55 untuk addressnya, peernya nanti addressnya itu 185, karena ini di router HQ, jadi nanti akan hubungannya ke destination portnya di routernya si branch, berarti di sini di S010 ini serial 010, dia 185.237.1642. Maka tadinya nanti di sini 185.237.1642 karena destination portnya.
Kemudian melakukan ini transform set VPN set. Di sini menggunakan dua protokol yaitu ESP-AS dan ESP-HA SHA HMAC dengan crypto map tadi sudah ditentukan 10 VPN mapnya. Kemudian description VPN ini memberikan deskripsi saja untuk VPN dari koneksi ke branch-nya. Kemudian setting peer 185.237.1642 seperti tadi destination-nya. Kemudian set transform set VPN set. Ini diberikan namanya VPN set. Nah, kemudian di matchkan address 110. Kenapa 110? Karena untuk jalur tadi yang sudah dibuat tuh dengan access list dia 110. Ya kalau di sini 120, ini juga 120. Karena sudah ditentukan 110, maka match address-nya 110. Kemudian masuk ke interface SE010 yang ini. Nah, di sini nanti akan dimasukkan ke interface-nya S010. Ya, 010 nanti akan kita nyalakan crypto map VPN map-nya. Gitu. Oke, selanjutnya demikian cara yang sama juga dilakukan di sini di branch, di router branch. Nanti sama persis semuanya, hanya saja dibalik seperti tadi saya bilang. Untuk access listnya dilakukan dari area networknya ini, dari sini ke destinasinya di sini, berarti 20185.237 menuju 209.194. Kemudian setelah sudah diberikan access list yang nanti ada nomor addressnya, dilanjutkan ke sini, diberikan ya ini, kemudian crypto sama seperti tadi, policy-nya 10, encryption AES-nya 256 dan authentication pre-share-nya terus grupnya 5, dan crypto ininya ISA KMP, key-nya VPN password 55, kemudian address-nya. Nah, ini peer-nya, the source destination peer-nya, karena sekarang ada di router di router branch, berarti nanti destination-nya di sini. Berarti dia pakai 209.194.912. Nah, kemudian lanjut lagi crypto IP security transform set VPN set sama seperti tadi, menggunakan dua protokol yang sama dengan VPN map-nya. Kemudian crypto map VPN map-nya 10. Kenapa 10 tadi? Karena kita juga menggunakan polisinya 10 di sini. Nah, kemudian diberikan deskripsi, kemudian set peer-nya persis kayak yang destination port-nya. Di sini router destination-nya dia di sini serial 010 209.194.912. Nah, kemudian set transformnya diberikan nama ini VPN set persis seperti ini. Kemudian diberikan match address 110. Sekali lagi sama seperti ini, access listnya nomornya seperti yang sebelumnya 110. Kemudian interface dinyalakan, crypto map VPN map interface yang dari sini. Kemudian kita cek show crypto. Nah, ini dia. Ini adalah crypto yang VPN-nya, jalurnya dari IPsec. Bisa lihat di sini transaksi paket-paket yang tadi sudah diberikan, yang tadi sudah di-ping melalui branch admin. Ini ada sebaik ini, dekapsulasinya sebaik ini. Kemudian ini ada alamatnya lokal 194.90, kemudian 185.237.163. Ini destinasinya, destinasi networknya dari router HU. Kalau dari router branch sama saja. Ini dia show crypto IPsec SA. Ya, sama di sini dari source-nya, kemudian destination-nya. Crypto map. Nah, ini untuk mapnya 10 tadi dengan peer-nya 209. Peer ini karena router branch berarti peer-nya yang ini. Dan extended IP access-nya 110, tadi sudah diberikan nomor 110. Kemudian
security lifetime dibikin default jadi segini, dan transform setnya VPN set, dan interface yang digunakan serial 010 sama. Demikian semua poin-poin yang yang diberikan sudah saya presentasikan. Demikian project tugas akhir saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.